آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. الآية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين القائل فيما أوتي من جوامع الكلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه. وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما طيبا. رب يسر لنا امورنا ولا تعسر علينا. رب تمم علينا بالخير. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وأكرمنا منك بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama marilah kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya, nikmat hidayah-Nya, pertolongannya, sehingga hingga detik ini kita masih dalam keadaan sehat lahir batin, dalam keadaan Islam, dan melakukan kebaikan yang berupa ta'lim wa ta'alum dalam kajian ilmu syariah atau ilmu fikih di manhaj ahli sunnah wal jamaah ala madhab Imam Asy-Syafi'i. Marilah kita aturkan puji syukur kita diqauli alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai hamba-Nya yang pandai mensyukuri nikmat dan senantiasa dilindungi oleh Allah dari segala hal yang berbahaya, baik secara fisik maupun non-fisik, baik di dunia, di alam kubur hingga di akhirat, baik kita sendiri maupun anak cucu kita ila yaumil qiyamah. Selanjutnya marilah kita menghadiahkan doa, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diqauli Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
sebagai umat Muhammad yang senantiasa mendapat sholawat beliau mulai saat ini di kehidupan dunia ini, di alam kubur, dan terutama lagi besok di akhirat. Kita diperlukan ke dalam golongan umat beliau di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk menyempurnakan rasa syukur kita, marilah kita berterima kasih kepada para pendahulu kita yang telah nyata memberikan hasil, mewariskan hasil perjuangan beliau, sehingga kita saat ini hidup di alam yang damai. Kita melaksanakan ajaran agama kita tanpa ada rasa takut, tanpa ada intimidasi, tanpa ada ancaman, tanpa ada gesekan-gesekan yang berarti, dengan tetap menjaga saling tenggang rasa, saling menghormati kepada pemeluk agama yang lain, kepada golongan yang lain, dan itu sudah berlangsung ratusan tahun. Itu adalah sebuah nikmat Allah, anugerah Allah yang luar biasa yang dilimpahkan kepada kita semua dengan wasilah perjuangan para beliau pendahulu kita, terkhusus mewakili final dari perjuangan dakwah Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel dan semua keluarga, sahabat dan murid-murid beliau yang telah berhasil merubah wajah masyarakat Nusantara, Jawa pada khususnya, dari masyarakat yang mayoritas Hindu menjadi masyarakat yang mayoritas Islam tanpa menumpahkan darah untuk menyebarkan Islam. Itu adalah anugerah yang luar biasa yang harus senantiasa kita syukuri dengan cara berterima kasih kepada beliau, para pejuang, para pendakwah, para penyebar agama Islam, terutama terkhusus wali songo yang dipimpin oleh beliau Raden Rahmatullah Sunan Ampel. Semoga perjuangan beliau ini menjadi lantaran wasilah ditinggikan derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua bisa meneruskan, mewarisi semangat perjuangan dan dakwah beliau hingga akhir hayat kita kepada terutama keluarga kecil kita, keluarga besar kita, dan masyarakat di sekitar kita. Al-Niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila jami'il muwahhidin الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابع التابعين وبإحسان إلى يوم الدين، خصوصا أصحاب رسول الله الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك
المجاهدين ومخلدين في الدين من العلماء العاملين الصالحين من المجتهدين خصوصا إمام الشافعي وأصحابه وجميع المؤلفين والمصنفين خصوصا في فن علوم الشريعة وبالخصوص المؤلف هذا الكتاب Syekh Abi Suja wa syarihihi Dr. Mustafa Tibul Buruk wa jami'i man salaka masalikahum wa tariqatihim min tariqatit tahlim wa ta'lum wa tarbiyatil islamiyah khususan fi dairatina Ampere wa ghairihi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya jami'a al-masyayikh wa ashabihi wa mu'minina wa man intasaba ilaihim min dzurriyyatihim wa man saraka masalikahum min kalamihim wa sanadihim wa jami'a abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa man lahum alim min dhurriyyatina wa jami'a ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa ila jami'a mu'minina wa mu'minat wa muslimina wa muslimat aina kana masyarakat al-ardi wa maghribiha barri wa bahriha min ladun adam ila yaumil qiyamah khususan man dufina fi maqbarah Ampere wa qarallahu dhunubahu wa qarallahu rihahu wa rafa'a darajatihim inda Allahi rabbil alamin. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ma nawayna wa ma nawana salafuna salihun wa hajatina wa hajatikum min hawaiji dinina wa dunyana wa akhiratina. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, semoga Allah menerima apa yang kita baca sebagai amal hasanah makbulah. Kemudian kita melanjutkan kajian kita. Sekarang menginjak di kitab selanjutnya yakni kitab Usaid wa Dhabaih, kitab yang menjelaskan tentang hewan. Apa itu? Hewan buruan, hewan yang diburu, dan juga tentang hewan yang disembelih, di mana kita mengenal hewan itu untuk proses sebelum kita konsumsi itu ada dua kemungkinan, tapi di masyarakat saat ini kemungkinan yang satu ini paling dominan. Kalau dulu mungkin banyak orang yang makan hewan hasil berburu, entah itu burung atau hewan darat yang lain. Kalau hewan air ini nggak dibahas, ya, di sini nggak dibahas karena berbeda hukum. Kalau hewan air tidak perlu ada proses al-dhabhu, ya,
halal dimakan. Bahkan umpama pun bentuknya seperti anjing ataupun seperti babi. Tapi kalau dia itu hewan laut yang memang hidupnya di air, maka hukumnya suci dan halal dimakan. Ya. Ini yang kita bahas adalah hewan darat. Jadi kitab ini akan membahas hewan darat yang mana proses untuk membunuhnya sebelum kita konsumsi itu ada dua proses, yakni diburu atau disembelih, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Kitab Usaiti wa Dhabair, kitab tentang hewan yang diburu dan hewan yang disembelih. Wa ma kutira ala zakatihi fadakatuhu fi khalqihi wa labbatihi. Hewan yang mampu untuk disembelih. Kok bisa disembelih? Karena dia jinak, ya. Hewan yang mampu disembelih, fadakatuhu fi halqihi wa labbatihi, maka menyembelihnya itu di daerah leher, ya, di daerah leher. Bisa di leher atas halqah atau di leher bawah labbat. Jadi kalau kita menyembelih hewan itu posisinya bisa di atas atau bisa di bawah, tidak di tengah-tengah. Kenapa? Karena di titik itu lebih mudah untuk melakukan penyembelihan. Jadi hewan yang mudah untuk disembelih, hewan ini kenapa kok mudah disembelih? Karena mudah dikuasai. Umpama saja hewan liar yang ditangkap dengan perangkap, gitu ya, kan masih hidup. Terus ternyata dia tenaganya sudah lemah. Nah ini kan mudah disembelih, ya disembelih, ya, karena mudah disembelih. Kalau umpama ada sapi terbiasa diliarkan, kan ada daerah-daerah tertentu kayak di Australia, di Amerika atau di Eropa, sapi itu dibiarkan liar. Atau mungkin di daerah Jawa yang lain, di luar Jawa mungkin ada peternakan yang besar gitu. Sehingga sapinya ini tidak dikurung di kandang, tapi dilepas liarkan di padang rumput, gitu ya. Umpama kita mendapati sapi, terus ternyata sapinya liar. Ada cerita-cerita mau disembelih kurban terus lepas, dia ngamuk, sapinya ngamuk. Nah, ini kan berarti tidak mampu untuk disembelih. Ya. Maka sapi itu meskipun sebelumnya itu dianggap jinak, ketika kan kondisinya itu sulit untuk disembelih, maka perlakuannya beda, tidak disembelih lagi. Ya. Dia termasuk di hewan yang selanjutnya. Wa ma lam yudkar ala zakatihi fa zakatuhu aqruhu haitsu qudira alaihi. Kalau hewan itu tidak mampu, tidak dikuasai oleh orang yang menyembelih, maka cara menyembelihnya bagaimana? Aqruhu
qatluhu haitsu qudira alaihi. Maka caranya dengan cara dilukai di daerah mana yang dimungkinkan atau dia mampu melukainya. Umpama sapi tadi ngamuk terus, akhirnya dipanggillah polisi, umpama, ayo Pak polisi, itu sama tembak sapi itu sebab dia bahaya, dia punya tanduk tajam, terus tenaganya masih kuat dan dia liar, lari ke sana kemari, merusak apa saja yang ada di depannya. Sapi yang seperti ini itu berarti sapi yang tidak mampu untuk disembelih. Maka cara menyembelihnya dengan cara dilukai di tempat yang dimungkinkan untuk dilakukan sampai hewan ini mati, gitu ya. Sampai hewan ini mati. Umpama tadi dipanggilkan polisi atau penembak jitu, sniper. Terus panitia korban atau orang yang punya sapi ini ngomong, karena ini liar Pak, gitu ya, khawatir kalau banyak korban, ya sudah sampean tembak kepalanya saja, ya, supaya langsung mati. Karena ini hewan korban, kalau nanti ditembak kakinya cacat, nggak jadi korban, saya harus ganti, tembak kepalanya saja biar langsung mati. Terus diajari polisinya, gini Pak, bismillahirrahmanirrahim, terus baca apa itu seperti yang dibaca sebelum menyembelih hewan korban. Bismillahirrahmanirrahim, disebutkan namanya siapa yang korban, baru ditembak. Akhirnya mati. Nah, itu sudah cukup untuk melaksanakan korban dengan cara semampunya, ya, untuk menyembelihnya. Penyembelihan ini syariatnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, illa ma dzakaitu, surat Al-Maidah ayat 3, kecuali hewan yang engkau sembelih, gitu. Jadi yang boleh dimakan secara syariat, hewan yang boleh dimakan, yang halal dagingnya untuk dimakan, itu proses awalnya adalah ilana lakaitu, hanya hewan yang engkau sembelih, ya. Jadi maksudnya gimana ini? Berarti hewan ini ketika ditemukan itu masih hidup atau sudah mati? Masih hidup, ya. Sebelum disembelih itu masih hidup kan? Kalau sudah mati terus disembelih, ini tidak sesuai dengan syariat. Kenapa? Karena sebelum disembelih dia sudah berubah statusnya dari hewan atau daging yang halal dimakan menjadi daging yang haram dimakan, ya. Jadi harus ditemukan dalam keadaan hidup dulu, dipegangnya dalam keadaan hidup, terus dilakukan penyembelihan. Nah, hewan yang seperti itulah yang nantinya fa'innahu halalun lakum, ya, itulah hewan yang hukumnya halal bagi kita untuk dikonsumsi. Apa saja sudah hewannya? Burung, biasanya yang sering kita konsumsi burung apa? Burung dara, burung puyuh, gitu ya, bebek, ayam, dan semuanya
yang haram dagingnya untuk dimakan karena alasan terkategori sebagai hewan buas. Hewan buas itu cirinya biasanya bertaring, gitu ya. Apalagi kukunya itu menyengkeram, kuku kakinya itu ya, memang digunakan untuk mencari mangsa kukunya. Terus paruhnya itu bengkok dan kuat dan lain-lain ya. Atau hewan yang dianggap menjijikkan. Apa contohnya hewan yang menjijikkan? Tikus, apa lagi? Nyambe. Kalau nyambe yang hidup di gurun itu halal. Ya banyak yang lain ya, banyak contoh-contoh hewan yang dianggap menjijikkan. Maka itu tidak bisa dihalalkan dengan cara menyembelih ya. Kucing ya, kucing ini termasuk liar buas, termasuk kategori buas. Dan untuk menjadikan hewan itu halal itu wajib bagi kita ya. Hewan itu umpama kita ingin membuat keputusan yang aneh, kita punya sapi gemuk, sudah ini nggak usah saya sembelih karena saya hari ini hanya butuh 5 kg dagingnya saja. Akhirnya apa? Sapinya dibius, terus di pantatnya ini dipapras kiri kanan, ditimbang 5 kilo sudah cukup, terus diobati pantatnya. Sapi tadi itu termasuk hewan yang boleh dimakan nggak? Boleh ya. Tapi kalau caranya ngambil dagingnya sapi dengan cara seperti itu, boleh nggak? Nggak boleh. Apa hukumnya? Irisan dari daging tadi apa? Batang itu apa bahasa Indonesia? Bangkai. Hukumnya haram dimakan karena najis ya. Bangkai itu haram dimakan karena najis. Kenapa kok dikatakan sebagai bangkai padahal itu daging sapi? Karena cara mendapatkan dagingnya tadi tidak sesuai dengan tuntunan syariat ya. Tidak sesuai dengan tuntunan syariat, di mana Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 3 tadi, illa ma zakaitum. Jadi hewan yang dagingnya kalau dimakan itu hanya yang melalui proses penyembelihan. Dan penyembelihannya ketika kondisi normal hewan ini bisa dikondisikan, maka penyembelihannya di daerah leher, bisa di atas atau di bawah, dengan ketentuan bagaimana? Jadi ketentuannya adalah daerah yang dimana itu memang bisa menjadi penyebab kematian dari hewan tersebut. Apa biasanya yang bisa menjadi perantara matinya hewan? Yakni saluran makanan dan saluran pernafasan. Itu minimalnya. Jadi antara saluran makanan dan pernafasan
yang pernafasan di depan, yang makanan di belakangnya. Ya. Jadi kalau kita menyembelih hewan itu kita menemukan yang bolong gitu ya, bolong apa namanya, ada tulang lunaknya, itu jalur pernafasan. Di belakangnya ada jalur yang kulitnya tebal, kuat, itu jalur makan. Itu uniknya Allah menciptakan anatomi makhluk hidup yang sempurna, yang tingkat tinggi, di mana antara jalur makan dan jalur udara itu bersalingan gini ya, bertemu gini, bersaling, dan itu menyebabkan apa? Ketika kita menelan, kita tidak bisa mengambil nafas, dan jalur pernafasan kita aman, gitu ya, jalur pernafasan kita aman. Sebaliknya, ketika kita tidak terganggu pernafasan kita dari hidung, kita masih bisa bernafas dari mulut, ya, bisa bernafas dari mulut, karena jalurnya itu bersilangan gini, nggak ketemu. Jadi yang dari mulut nanti nyalur ke belakang, yang dari hidung nyalur ke depan gini, ya, silang gitu ya, bersilangan. Dan ada katupnya di sini. Katupnya otomatis, tidak ada di toko manapun. Itu salah satu kebesaran Allah dalam hal anatomi makhluk hidup. Ya. Dan itu masuk banyak lagi yang lainnya aneh-aneh, ya, yang tidak seperti kita. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun minkum